Kayak apaan sih orang kok bisa banget komentar dengan kayak gini jahatnya gitu loh. Lama-lama aku udah kayak, halo teman-teman, kembali lagi sama aku Tara Ayu Cempaka. Di video kali ini kita lagi mau ngebahas nih gimana sih caranya tanggepin haters atau komentar-komentar negatif yang ada di dalam media sosial kita. Nggak bisa dipungkiri karena kita juga beda-beda pemikiran dan kita beda-beda kepala, pasti banyak juga nih perbedaan-perbedaan. Maka dari itu, kalau kita bisa menyikapi dengan baik, kita akan ngomong baik-baik. Tapi banyak juga kan tangan-tangan netizen, tangan-tangan yang di luar sana yang langsung haters banget, ngata-ngatain dan segala macam. Sebaiknya kalau kayak gitu kita nggak usah terlalu dipikirin, tapi awal-awal tuh pasti mikirin banget gitu kan ya. Itu tuh wajar banget. Jadi aku akan kasih tahu gimana sih cara nyikapinnya haters dan komentar negatif yang ada di media sosial kita. Yang pertama, kenapa sih ada haters? Yang pertama, haters itu tuh bisa jadi melihat orang sukses dia nggak suka. Terus dia tuh demen komentar negatif tanpa alasan. Dan yang ketiga, dia beda pemahaman sama kita, tapi dengan cara dia ketik segala macam yang ada pemikiran dia dengan cara kata-kata yang agak tersinggungin kita gitu loh. Setelah aku udah 3 tahun lebih berkecimpung, aku merasa komentar negatif itu bukan tentang akunya, tapi tentang permasalahan dengan dirinya dia sendiri. Memang sih kalau perbedaan kita harus sikapin dengan baik. Kita misalnya lihat lagi nih di konten kita tuh emang yang mengundang orang-orang buat komentar negatif atau bagaimana. Yang kedua, mari kita belajar cara hadapi gimana sih caranya supaya kita bisa tenang dan santuy saat ada komentar-komentar negatif dari haters. Satu, jangan langsung emosi ya. Tapi kita redam dulu emosinya, karena kalau kita emosi, dia itu memang senang dengan kita emosi gitu. Oh, kita ditanggepin artinya gitu. Dia merasa kita tuh nanggepin. Yang kedua, kalau memang pengen merespon, kita responin dulu dengan pikiran yang jernih dan nggak terburu-buru gitu loh teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita pelan-pelan pikirinnya. Bisa juga kita kalau lagi mau ngebalesnya itu kita tarik napas dulu, baru kita kayak tulis apa yang kita mau dengan pikiran yang jernih ya tentunya. Kalau kita tambah marah juga, kita artinya sama-sama juga dong kayak dia. Yang kedua, kalian bisa kalian mau abaikan atau mau direspon. Kalau misalnya kritiknya membangun, boleh kita respon dengan sikap yang bijak. Tapi kalau memang dia menyinyir, nggak jelas gitu, kayak emang dia pengen hujat, pengen ngapain ya, kita ada tombol delete atau kita biarkan aja, abaikan gitu loh, kita nggak usah peduliin. Yang ketiga, kan ada fitur blokir dan juga distract. Nah, kalian bisa pakai nih kalau kalian mau dia tuh nggak terlihat sama publik gitu loh, kayak kita udah gondok banget nih, kita udah balas dengan bijak, kita udah merasa netral gitulah ya, terus tapi dia masih aja terus menghujat, ada fitur blokir, jadi kalian blokir aja gitu. Dan ada fitur distract yang publik tuh nggak bakalan tahu kalau dia komentarin itu bisa kita gunakan kalau memang kita nggak mau tambah kisruh atau bagaimana. Kalau kritik yang membangun nggak apa-apa ya, tapi kalau yang emang hujat-hujat, bener-bener hujat yang dia nggak tanpa alasan, itu udah mending blokir aja. Yang keempat, fokus sama supporter, bukan sama haters. Jadi haters tuh kayak memang dia menginginkan kita untuk drown out, dia menginginkan kita untuk nggak maju. Nah, itu salah satunya haters. Jadi mendingan kita nggak usah pikirin dia, tapi kita maju aja yang support kita. Kelima, bangun mental yang kuat. Memang sih ini dibangun pelan-pelan ya, karena aku juga awal-awal tuh kayak kena mental gitu loh, kayak apaan sih orang kok bisa banget komentar dengan kayak gini jahatnya gitu loh. Lama-lama aku udah kayak kebal, ya udah kalau memang dia membangun kritikannya, aku akan balas dengan bijak. Tapi kalau misalnya dia memang ngatain aku terus emang kayak haters tanpa alasan gitu ya, aku langsung skip aja gitu. Jadi memang kita berbeda-beda kepala dan beda-beda pemikiran, pasti ada aja perbedaan. Jadi dari itu kita harus tahu nih cara menyikapinya dengan baik supaya kita tetap fokus, kita menebar informasi atau menebar positive vibes. Jadi jangan lupa share, comment, and subscribe @Tara Ayu Cempaka. Jangan lupa nih subscribe YouTube-nya supaya aku share tentang informasi konten kreator dan juga Shopee affiliate. Jadi segitu aja info dari aku. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.